Ketika kami membuat rotor pertama kali, ada bagian yang dibubut dengan mesin bubut, ada yang dipotong menggunakan laser, kemudian dituang ke dalam cetakan kokil, dan ternyata untuk merakit satu paket stator kami membutuhkan waktu 8-12 jam. Kemudian dengan proses penuangan waktu juga terbuang untuk ini. Secara keseluruhan hingga 15 jam. Ini untuk satu rotor, sampel percobaan, dan kemudian pemrosesan, semuanya secara total memakan waktu sekitar 40 jam. Sekarang dengan proses stamping, stator dan rotor distempel secara bersamaan, membutuhkan waktu 24 detik dengan waktu minimum adalah 16 detik. Saat menuang 4 rotor secara bersamaan dalam sangkar tupai, untuk satu rotor membutuhkan 10-12 detik. Jadi 24 ditambah 12 menjadi 36 detik untuk proses produksi yang efisien. Dan selanjutnya dilakukan perakitan dengan bantalan yang sudah terpasang, poros yang sudah dipres. Semua ini memakan waktu tidak lebih dari 3 menit. Bandingkan saja apa artinya sampel percobaan teknologi garasi atau teknologi yang diterapkan dalam produksi massal secara profesional. Tetapi agar semua ini berhasil mendapatkan indikator seperti itu, tentu saja harus bekerja keras dan melakukan banyak upaya pengembangan. Tidak mudah dan tidak langsung untuk menjalankan tooling dan melakukan penyetelan proses stamping. Karena ingat bahwa kami memanggil spesialis dari China ketika dia datang. Dipasang pada crank press dan segera ditemukan berbagai cacat-cacat di sana. Semua ini diperbaiki, kemudian diluncurkan, semuanya berjalan dan dengan cepat membuat lebih dari 30.000 set. Kemudian datang cetakan untuk pengecoran squirrel cage. Kami juga harus menghabiskan waktu yang cukup untuk menyetel cetakan ini dengan baik dan mengembangkan mode pengecoran yang tepat. Nah, 1,5-200 bahkan mungkin lebih banyak lagi rotor yang kami hancurkan untuk urusan ini. Kami memotong, memeriksa, tumpahan dan sebagainya. Hasilnya kemudian 12 detik. Tahap selanjutnya adalah peluncuran mesin cold heading karena mesin itu juga datang dengan masalah. Yang tersisa tinggal sedikit meluncurkannya dan kemudian waktu pembuatan poros rotor akan berkurang drastis. Setelah mesin ini beroperasi dengan baik, kami akan dapat mencapai efisiensi produksi yang jauh lebih tinggi dalam pembuatan komponen rotor. Ini akan menjadi langkah penting dalam optimalisasi proses manufaktur kami secara keseluruhan. Dan begitulah, setiap detik, ada menit-menit, dan hasilnya muncul komponen yang dalam hal biaya waktu teknologi. Saya tidak menghitung transportasi dari satu tempat ke tempat lain, seperti yang sekarang disebut logistik. Nah, ini sudah semua hal yang melebihi waktu tersebut. Semua aspek tambahan ini mempengaruhi efisiensi keseluruhan proses produksi dan harus diperhitungkan dalam analisis komprehensif. Yang paling penting, indikator paling penting adalah tentu saja waktu teknologi yang dihabiskan untuk pembuatan komponen dan intensitas material, berapa banyak material yang digunakan. Tembaga, aluminium, baja elektroteknik, dan berkat penerapan skema belitan gabungan yang dipatenkan dan pemegang paten untuk paten tersebut adalah Sovelmash. Sehingga teknologi ini sepenuhnya milik proyek ini. Paten-paten ini memberikan kami hasil bahwa per kilowatt daya terpasang kami menggunakan tembaga, baja elektroteknik dan aluminium 8 hingga 12 kali lebih sedikit dalam produk. Bayangkan saja karena kami bekerja hingga 600 Hz bukan pada 50 Hz. Semua ini telah dikonfirmasi dengan baik. Secara harfiah dalam 2 hari terakhir kami menguji skema lain yang sebelumnya kami tahan sedikit. Ada alasan untuk itu.
Dan skema tersebut menunjukkan bahwa kerugian dalam baja bahkan lebih kecil daripada skema sebelumnya. Selain itu, lihat bagaimana hasilnya. Skema kami dan secara umum prinsip konstruksi skema ini memungkinkan untuk mendapatkan berbagai varian skema. Setiap skema baik untuk aplikasinya masing-masing. Dan yang sekarang kami putuskan, keputusan telah diambil. Akan diimplementasikan dalam angle grinder dan dalam sejumlah motor tertanam dan motor berkasing. Skema ini akan menggunakan tembaga 37 gram, lebih sedikit di setiap motor yang diproduksi. Selain itu, proyeksi bagian frontal berkurang, dimensi keseluruhan stator menjadi lebih kecil. Dengan demikian, ukuran motor juga dapat dikurangi. Karena jika kita beralih dari motor 90 mm ke 80 atau 75 mm, bahkan ke 70 mm, itu sangat banyak sekali. Karena jika dilihat dalam kerangka satu motor saja, itu memang terlihat sedikit. Tetapi jika 10.000 unit. Apa itu 37 gram? 37 gram jika kita membuat 10.000 angle grinder, itu 370 kg tembaga. Itu hal yang sangat signifikan. Berapa banyak produk lagi yang bisa dibuat dari material tersebut. Dan dengan pengembangan serta penyesuaian teknologi, kami bekerja setiap hari, setiap jam. Nah, dan sedikit informasi yang lebih berguna lagi. Kami sekarang sedang mengintensifkan pekerjaan yang terkait dengan perakitan batch pertama angle grinder. Ini adalah perakitan uji coba, di mana kami akan memverifikasi semua detail yang ada dengan mempertimbangkan semua perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Jika diperlukan, mungkin kami akan membuat koreksi di suatu tempat, tetapi tidak pada elemen dasar, bukan pada casing, bukan pada pegangan, bukan pada stator, bukan pada rotor, bukan pada motor. Detail yang mungkin memerlukan perubahan kecil ke arah perbaikan. Kami akan melihat, dan setelah itu baru pekerjaan utama. Peralatan apa yang diharapkan DETB dalam waktu dekat? Proses apa saja yang akan membantu menyederhanakan dan mempercepat? Peralatan yang kami tunggu hanya untuk impeller angle grinder. Entah kenapa itu terjebak sangat lama sekali. Untuk yang lain tidak ada dana, jadi kami sekarang tidak mempertimbangkan proyek baru sama sekali. Sebagian peralatan akan kami coba buat dengan tangan sendiri. Di sini di fasilitas kami sendiri. Nah, setidaknya ini adalah tutup depan dan belakang motor berkasing dengan paket 30 mm dari angle grinder yang akan diproduksi. Hari ini, ngomong-ngomong, kami mengganti peralatan karena rotor untuk tahap pertama pekerjaan sudah cukup dicetak. Sangkar tupai untuk sementara sudah cukup. Jadi sekarang kami akan membuat traverse atau traverse depan dan belakang untuk motor tertanam. Kami akan mengembangkannya. Setelah itu, dalam rencana kami sudah akan mencetak bushing dan paket stator motor 305 untuk Motilek sebagai tahap berikutnya. Mengapa ada perhatian khusus pada waktu produksi jika fokusnya adalah DETB? Apakah benar keadaan ini sementara memblokir pesanan engineering dan fokus bagian terbesar dari keuntungan pada produksi? Ini bukan untuk produksi, rekan-rekan. Ingat, kami mengembangkan teknologi. Berdasarkan teknologi, kami mengembangkan produk. Kemudian, kami memasukkannya ke produksi. Kami merakit rantai teknologi, memproduksi batch pertama untuk instalasi, dan mempresentasikan semua ini kepada calon pelanggan sebagai produk siap jual. Semuanya tetap sama, tidak ada yang berubah. Jadi ingat, saya sudah bilang apa yang dibutuhkan pembeli, bukan ide. Pembeli butuh tombol, tekan, produksi berjalan. Kapan dan di mana bisa beli angle grinder Anda? Saya berharap sudah bisa tahun ini. Kami akan mengumumkan hal ini karena pre-order sudah banyak, orang sudah lama menunggu, mengharapkan. Jadi saya berharap tahun ini, bahkan semester ini, saya harap kami sudah bisa memenuhi permintaan pertama. Terima kasih.